Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Menaikkan pujian syukur, terima kasih kami kepada Allah. Allah yang hidup, yang telah memberkati kami, yang terus menyertai kehidupan kami. Sekarang Tuhan, anak-anak Yud, anak-anak yang Tuhan sudah selamatkan, mereka ingin mengambil bagian dalam perayaan Hari Nasional daripada anak-anak muda di seluruh Indonesia daripada GSJ. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya perayaan Harnas ini Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Lewat pelayanan mereka kami percaya Allah, Yesus Kristus Allah yang hidup sudah hadir di tengah-tengah kami dan siap mencurahkan berkat-Mu, karena kami pun siap diberkati oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah, melalui pujian penyembahan kami mengimani Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh kuasa Tuhan, dan dilawat oleh kekuatan kuasa ilahi. Terima kasih Bapa, kuduskan hati kami, sucikan kami Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Darah Yesus menyucikan kami, hingga pujian kami, penyembahan kami layak naik di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini tepat di bulan Oktober ini seluruh GSJA merayakan Hari Nasional Kaum Muda, dan di tahun ini kita merayakan Harnas dengan tema Be Strong and Courageous. Artinya menjadi kuat dan berani. Siapa di sini yang mau menjadi kuat dan berani? Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita percaya Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiada yang ku ingini di
sebelumnya boleh kasih tos kiri kananmu, katakan menjadi kuat dan berani. Menjadi kuat dan berani. Haleluya. Mari sama-sama kita mau belajar pujian ini. Karena pujian ini memberikan semangat buat kita semua. Amin. Badai hidup kan ku lewati, kau bersamaku, kau perlindunganku. Kau nyatakan kemuliaanmu, tiada gentar ku hadapi semua, sebab kau di pihakku. Kemenangan dalam nama Yesus, ku berani, berani, berani melangkah. Ku tak takut, tak takut, sebab engkau sertaku. Kekuatanku ada padamu, ku melangkah, melangkah dalam kuasa-Mu. Ku berdiri percaya kau ada dalamku. Yesus, kaulah kemenanganku. Haleluya. Kita mau belajar pujian ini sama-sama ya Bapak Ibu. Kita mau pelan-pelan aja nyanyinya, oke? Haleluya. Kita mau katakan badai hidup kami lewati, sebab Engkau bersama kami Tuhan. Badai hidup kan ku lewati, Yesus Tuhan Kau bersamaku, Kau perlindunganku. Kau nyatakan kemuliaan-Mu, tiada gentar ku hadapi semua, sebab Kau di pihakku.
kembali duduk? Yes. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk setiap keberanian, untuk setiap kekuatan yang menyelamatkan hidup kita. Sebab Dia adalah juru selamat kita. He is our Savior. Jesus. Thank you, Jesus. Everyone need compassion, love that's never failing.
Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan, di mana anak-anak sekolah minggu sudah siap diberkati oleh Tuhan. Kami mohon tangan Tuhan terus terulur untuk mereka, dan kuasa Tuhan boleh mereka alami, mereka rasakan sejak usia dini. Terima kasih Tuhan. Sekarang mereka akan mendengar firman Tuhan, cerita akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati, berikan mereka hikmat daripada Allah untuk bisa menerima, menangkap kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan roh daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami, tidak terlewatkan Tuhan. Anak-anak kecil pun juga Allah mendapat bagian kasih ilahi yang luar biasa. Orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka Tuhan Engkau akan jadikan Allah anak-anak menjadi terang dimanapun mereka berada, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh guru-guru, oleh orang tua mereka, bahkan oleh gereja. Terima kasih Bapa, kiranya mereka tidak menyimpang di kemudian hari daripada kebenaran firman Allah. Mereka boleh hidup lurus, memiliki hati yang takut akan Allah, memiliki keberanian yang berasal daripada Allah untuk menjadi saksi. Dengan cerita-cerita yang mereka dengar, mereka boleh bercerita kepada sesama mereka, menyampaikan pesan-pesan Injil yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, anak-anak kecil ini akan menjadi besar, tumbuh menjadi anak alat di dalam tangan Tuhan, alat yang mulia, dipersiapkan oleh gereja Tuhan sejak dini. Dalam nama Yesus, ibadah mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yes. Pujian kami hanya padamu Tuhan.
semua jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau amat baik. Engkau yang sudah melayakan setiap kami untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk kami menikmati segala kasih karunia, segala kebaikan, segala mujizat, dan segala penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang maha besar. Raja di atas segala raja yang berkuasa di dalam hidup kami semua. Di hari yang istimewa, khususnya di perayaan Harnas Pemuda, baik secara nasional maupun di tempat ini, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang muda, Engkau akan terus berbicara dan bekerja di dalam hidup mereka. Engkau yang akan memanggil mereka sesuai dengan rencanamu untuk generasi ini, untuk zaman ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Harnas tidak semata-mata menjadi sebuah kegiatan acara, tapi menjadi sebuah momentum, sebuah momen di mana mereka digerakkan oleh Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk Tuhan lebih lagi memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapilah umat-Mu yang mendengar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom anak muda. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Hari ini tentu kita mengucapkan selamat Harnas kepada kaum muda di tempat ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Gembala setempat dan pengurus pemuda di tempat ini yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan saudara ya. Nah Bapak Ibu harus sedikit mungkin sebagian masih belum memahami itu Harnas ya. Harnas itu singkatan Hari Nasional Kaum muda remaja ya. Nah sebenarnya lahirnya Harnas itu kalau tidak salah saudara ya di tahun 70-an gitu saudara ya. Karena pada waktu itu ada sebuah jarak yang jauh antara anak muda dan orang-orang umum gitu ya. Maksudnya ibadah jemaat dewasa. Jadi ulang tahun anak muda GSJA yang tuh di Jakarta itu saudara, tujuannya adalah supaya anak muda tampil di gereja dan anak muda adalah bagian dari gereja. Amin. Karena saudara, gereja membutuhkan anak-anak muda dan saudaralah masa depan gereja Tuhan di tempat ini untuk 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Mungkin saya dan Ibu Ketut saudara ya sudah tuh kembali ke tempat yang abadi ya. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan ya bahwa GSJA menghargai orang-orang muda. Amin. Untuk orang-orang muda banyak terlibat di dalam pelayanan. Tapi memang benar, gereja yang baik, gereja yang akan maju ke depan kalau peduli kepada generasi mudanya. Ya, karena saya pernah menjadi ketua pemuda daerah di zamannya itu kurang lebih 15 tahun saudara ya. Masalah yang paling terbesar di gereja pada waktu itu adalah tidak ada koneknya antara gembala dengan anak-anak muda sehingga jalannya masing-masing gitu sudah, jalannya masing-masing ya. Saya harap dengan tuh kemajuan zaman dan banyak generasi gembala-gembala juga saudara lebih tuh terbuka saudara ya. Jadi kaum muda mari lebih banyak tampil di tempat ini. Amin. Ya puji akan nama Tuhan. Nah, Harnas Pemuda saudara tahun ini mengambil tema seperti yang tadi sudah dikatakan menjadi kuat dan berani ya, be strong dan seterusnya itu saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, ketika kita berbicara menjadi kuat dan berani, kita berbicara kuat dan berani itu identik cerminan dari orang-orang muda. Amin. Karena dia masih muda, fisiknya masih sehat, daya ingatnya masih tajam, hidupnya berjiwa muda, maksudnya gelora muda, sudah energit saudara ya, sehingga orang muda
harus kuat dan berani, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya menjadi kuat dan berani tidak berbicara semata-mata fisik seperti orang muda. Saudara, sebenarnya maksud dari kita menjadi kuat dan berani adalah artinya bahwa orang muda dan jemaat Tuhan, saudara, harus menjadi kuat dalam kerohanian. Amin. Bertumbuh dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengenalan akan Tuhan, saudara ya. Akan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hidup ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, saudara ya. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berani, saudara, di dalam segala hal. Jadi, saudara, WHO mengatakan begini, saudara ya, bahwa yang disebut orang muda itu, saudara ya, itu orang yang berusia 50 tahun sampai 60 tahun. Saudara disebut masih orang muda yang dewasa. Ya, umur 60, 70, saudara disebut orang muda yang matang. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Walaupun benar bahwa saudara yang berusia 15 tahun ke atas, saudara adalah generasi muda. Ya, puji Tuhan, saudara. Makanya Presiden Amerika selalu generasinya di usia yang ke 60 tahun. Saudara, kenapa? Karena orang yang berusia 60 tahun itu, saudara, pola pikirnya itu matang. Hikmatnya itu, saudara, matang gitu, saudara ya. Nah, tapi ketika kita berbicara jiwa muda, saudara, karena saya menemukan begini, saudara, banyak orang muda tapi pola pikirnya ketuaan gitu, saudara ya. Tapi juga banyak orang-orang yang sudah tua, saudara ya, pikirannya, saudara, gila-gilaan gitu, saudara ya. Maksudnya kemudaan gitu, saudara ya. Jadi sebenarnya ketika berbicara kuat, saudara, dan berani, kita tidak berbicara orang muda ataupun orang yang sudah di luar muda. Amin. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus kuat dan berani. Di dalam apa, saudara? Iman. Amin. Di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara ya. Sehingga ketika kita mengarungi hidup ini, saudara, kita bisa menjalankan hidup ini, saudara, dengan kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, ada 3 dasar alasan mengapa kita harus menjadi kuat dan berani. Mari kita buka bersama-sama. Yang pertama dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, bisa ditampilkan di multimedia. Firman Tuhan berkata begini, saudara ya. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Kita baca sama-sama, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Ternyata Bapak Ibu, menjadi kuat dan berani itu alasannya karena Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi kuat dan berani. Amin. Kenapa? Karena Tuhan, saudara, tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, saudara, roh yang negatif. Tetapi roh yang membangkitkan dan yang memberi pengharapan, saudara, kekuatan dan keberanian kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Di dalam Kristus Yesus ketika kita menerima Dia, Bapak Ibu ya, bukankah firman Allah mengatakan kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan. Amin, saudara. Dan dijadikan pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya begini, sejak saudara dan saya di dalam Kristus, saudara, itu artinya kita sudah dibebaskan. Sesungguhnya dari segala sesuatu, ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, dan ancaman dari apapun juga.
Kenapa? Karena hati kita, roh kita di dalam Tuhan sudah diperbaharui. Amin. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi untuk menjadi kuat dan berani alasannya adalah perintah Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak kuat dan tidak berani, artinya saudara tidak melakukan apa yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan, saudara ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat dalam Efesus pasal 6 ayat Efesus pasal 6 ayat 10. Maafkan Bapak Ibu, kemarin saya agak sedikit kurang istirahat karena satu anak kamar di atas rupa-rupanya mau direnovasi mendadak gitu saudara ya. Dia pergi ya, terus tukang datang jadi harus diberes-beres. Jadi saya ikut bantu gitu saudara, kesian ya. Jadi tukangnya sendiri bantu daripada nanti istri saya banyak bantu-bantu, nanti malahan dia efeknya lelah. Akhirnya saya bantu-bantu sampai jam 12 malam saudara ya. Ngecat, kembaliin lagi. Setelah itu dia baru pulang saudara ya. Wah bikin badan letih itu saudara ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Nah yang kedua dikatakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Saudara, alasan yang kedua, kenapa Bapak Ibu sebagai anak Tuhan dan orang muda harus menjadi kuat dan berani? Karena dalam perjalanan hidup saudara terlalu banyak tantangan, terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak godaan, dan terlalu banyak serangan dari si jahat. Amin. Makanya Paulus mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang menjadikan kita bisa menang menghadapi perjalanan hidup kita ini sudah bukan karena kemampuan kekuatan kita semata gitu saudara. Tetapi saudara yang menjadikan kita menjadi pemenang di dalam kehidupan ini kalau kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara ya. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita saudara, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Walaupun konsep tantangannya saudara bisa menimpa darah dan daging kita. Saudara ya, lewat penyakit, lewat kelemahan, lewat bermacam-macam kesulitan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus mengingat saudara sebagai anak Tuhan, sebagai anak kerajaan Allah, ada si jahat, ada si iblis yang tidak suka kepada kita. Amin. Dia tidak mau saudara berhasil. Dia tidak mau saudara menjadi dekat dengan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara dipakai oleh Tuhan. Iblis tidak mau saudara ya. Ya. Kita harus menyadari ini saudara ya. Bahwa perjuangan kita bukan merawan darah dan daging saudara ya. Kalau ada orang gak suka semua saudara, orang benci sama saudara, orang menyerang saudara. Sebenarnya saudara yang saudara harus perhatikan, yang saudara harus benci itu bukan pribadi orang itunya. Tapi ada spirit apa yang sedang menguasai orang itu yang sedang menyerang hidup saudara. Itu yang harus kita sadari bersama-sama. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, apa yang sedang terjadi dalam keluarga saudara, apa yang sedang ada di dalam lingkungan saudara, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di lingkungan saudara, sebenarnya itu bukan kebetulan. Sebenarnya ada penghulu, ada penguasa, ada roh-roh jahat saudara ya, secara alam kita tidak lihat sedang mengatur kehidupan masyarakat di situ. Makanya Bapak Ibu kita harus tahu itu. Ya. Makanya Bapak Ibu kita harus menjadi kuat dan berani. Amin. Kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Kuat saudara, saudara ya di dalam iman kepada Tuhan, saudara ya. Berani saudara kita mengambil sikap dan tindakan-tindakan yang benar, saudara. Pencuri itu saudara kuat dan berani, betul?
Kuatnya apa saudara? Dia sabar. Amin. Dia mengintai. Beraninya apa saudara? Luar biasa ya, macam-macam saudara ya. Yang itu dilakukan. Tapi itu dalam bentuk yang jahat. Saudara, kita harus menjadi kuat. Amin, saudara. Karena ada banyak tantangan. Dalam 1 Petrus dikatakan begini. Iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung. Yang siap menerkam. Siapa yang lengah saudara ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Matius ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dan ketiga kali iblis itu gagal, amin, dia mundur ya, betul ya. Tapi di dalam kitab Injil Lukas dikatakan begini, iblis mundur, dia mengambil waktu dan kesempatan untuk kapan dia bisa mencobai Yesus lagi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus kuat dan berani? Amin. Karena saudara masalahnya iblis 24 jam full menyerang saudara. Mengintai saudara. Memperhatikan saudara. Ya. Saudara ya. Iblis hari ini nyata bukan dalam bentuk pocong, genderuwo. Amin. Tuyul, saudara, itu mah ketinggalan zaman, saudara ya. Ya, saudara ya. Iblis hari ini nyata lewat modernisasi. Amin. Banyak anak-anak Tuhan, saudara, imannya menjadi lemah, imannya menjadi mundur karena dia tertarik dengan keindahan, dengan kemewahan, saudara, dengan saudara buayan daripada dunia ini. Amin. Jangan-jangan saudara, pujaan kita, sembahan kita saudara, hari ini saudara bukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi saudara HP yang ada di tangan saudara. Siapa di sini yang setiap hari pegang HP? Ya, berapa jam saudara lihat HP saudara? Ya, saya perhatiin dengan baik kalau suami istri datang ke restoran menunggu makanan, masing-masing lihat HP. Saudara ya. Ya. Kalau saya lihat anak saya di malam hari dan saya buka apakah dia udah tidur belum. Ternyata saudara badannya udah di kamar tapi belum tidur. Lagi ngapain? Kok tahu ya? Saudara ya. Ya kita pelakunya masalahnya. Saudara boleh pegang HP tapi banyaklah lihat firman Tuhan. Amin. Saudara ya, apalagi dengan adanya Google Maps, sudah Google maupun saudara AI. Sekarang ini membantu Bapak Ibu untuk lebih cepat, lebih gampang saudara menemukan banyak kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan. Jangan lihat yang enggak benar-benar. Apalagi TikTok itu saudara ya. Saudara, generasi muda sekarang hidupnya dipengaruhi oleh TikTok. Mau makan juga akhirnya kita ditentukan oleh TikTok. Amin. Di sini enak makanannya. Oh ya gitu, dadah harga enak itu. Sampai ke Jakarta Selatan saudara. Ya, ke tempat pecel lele. Ke Jakarta Selatan kita makan. Waktu saya sampai di tempatnya, saya lihat tempatnya saudara. Saya geleng-geleng kepala saudara ya. Waktu saya lihat minyaknya hitam. Masih enakan itu tuh di ini perapatan ini nih. Cengkareng, lampu merah, amin. Itu ada sambal pedas, apa itu? Di hook itu. Nah saya kasih informasi saudara. Kalau saudara kurang yakin, ajak saya kita makan di sana. Ya saudara, ya, benar loh saudara. Itu enak bener. Sambalnya bener-bener enak. Ciri khas Lampung. Ciri khas Lampung. Itu, ya itu dia. Nah saudara, kami sebab gini, saya kan ada cabang di Dadap. Kalau malam suka makan, akhirnya sering makan di situ gitu ya. Kenapa? Karena sambalnya mantap, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari loh, kita harus bijaksana, kita harus hati-hati. Amin. Kita harus kuat karena kita harus menyadari ada banyak tantangan dan musuh kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga alasan mengapa kita harus menjadi berani dan kuat, saudara, karena hidup saudara dan hidup saya
punya masa depan yang cerah. Ya. Dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu apa rancangan yang terbaik kepada kita. Amin. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh harapan, saudara ya. Harapan. Saudara, janji Tuhan kepada setiap bapak ibu, kepada setiap generasi muda saudara, masa depan saudara tidak suram. Amin. Ya, meskipun saya dan saudara mungkin dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Meskipun mungkin ketika saudara dilahirkan ayah dan tuh ibu saudara tidak ada. Saudara dititipkan kepada tuh keluarga saudara. Tapi saya mau kasih tahu, setelah saudara menerima Yesus, saudara di dalam Yesus, saudara anaknya Yesus, saudara dan saya punya masa depan yang cerah. Nah, saudara, masa depan itu sebuah proses perjalanan hidup. Makanya sebagai orang muda, saudara ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu, saudara, jangan menyia-nyiakan masa muda saudara. Amin. Jangan saudara melakukan sesuatu saudara yang mendatangkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan saudara. Ya. Gunakanlah masa muda saudara dengan baik. Amin. Gunakanlah saudara, tatalah hidup saudara dengan baik. Ketika saya masih muda, saya sebagai anak yang tertolak. Akhirnya saya menjadi liar di kota Bogor. Saya tidak tahu sebenarnya saya pinter, tapi nggak pernah belajar. Tapi naik terus. Amin. Sampai saya masuk ke sekolah teologi. Di usia 18 tahun. Saya masuk sekolah teologi. Ketika saya masuk ke sekolah teologi, puji Tuhan saudara ya. Angkatan pertama di kelas saya 57 orang. Saya yang paling muda. Saudara ya, puji Tuhan, semester pertama dosen bilang begini, baru kali ini saya menerima ada anak yang pintar begini. Puji Tuhan. Waduh, saya waktu itu disebut sama tuh Pak Devan tua. Nama saya, ini disuruh berdiri sudah, bangganya minta ampun. Amin saudara ya, puji Tuhan. Di tingkat pertama saya ranking pertama, di tingkat kedua saya ranking kedua, di tingkat ketiga saya ranking pertama lagi. Amin. Amin. Padahal di kota Bogor saya sudah dibuang loh. Sudah dianggap sampah. Karena lingkungan saya memprediksi saya bisa jadi penjahat. Bayangkan loh. Muka yang begini dinilai bisa jadi penjahat. Betul saudara. Saya bertumbuh sebagai orang yang di dalam kepahitan. Ya, kepahitan gitu saudara. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Waktu saya melihat hidup saya dulu ya. Aduh bodoh amat ya. Jadi dari umur 7 tahun sampai 15 tahun, saya tuh menyia-nyiakan hidup. Saya bayangkan loh, kalau waktu itu saya benar gitu, jalannya benar gitu saudara ya. Mungkin saudara hidup saya lebih baik, amin. Akan lebih baik lagi. Jadi kepada generasi muda, jangan sia-siakan hidupmu, amin. Ya, bangunlah keberanian saudara ya, bangunlah di dalam kehidupan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena masa depan kita cerah, amin ya. Beri salam gili kanan, masa depanmu cerah, amin ya. Amin, amin, haleluya. Masa depan kita cerah, amin. Mari kita isi saudara hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Puji akan nama Tuhan, haleluya saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita menjadi orang yang kuat dan berani saudara di dalam Tuhan. Nah bagaimana saya dan saudara bisa berani dan kuat di dalam Tuhan saudara ya. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama-tama, mari kita buka dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7.
Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata begini sudah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, orang muda yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berani dan kuat di dalam Tuhan, maka yang pertama saudara harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, marilah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Katakan bersama-sama, tetap di dalam Dia. Di dalam siapa? Dalam Kristus. Amin. Kalau tetap di dalam Kristus, terus tinggal di dalam Kristus, wajahnya akan seperti Kristus. Coba perhatiin, siapa di sini yang suka pelihara binatang? Anjing peliharaan. Coba perhatikan. Sedikit banyak anjing itu, saudara, hampir mirip seperti siapa? Majikannya. Betul loh, saudara. Entah mungkin apa gayanya, entah mungkin apa face-nya, fisiknya gitu, saudara. Hampir perhatiin. Ya, kan sama ketika orang tua melahirkan seorang anak, terus anak itu masih bayi, terus saudara yang datang, tetangganya datang, terus saudara, yang pertama dilihat apa? Mukanya, aduh cakep anak, ganteng amat, aduh seperti papahnya. Untung disebut nama papahnya, amin. Daripada dia, aduh miripnya, kok mirip kayak engkongnya ya. Wah saudara ya. Ya, nah saudara, kalau saudara tetap di dalam Kristus artinya saudara terus nempel dengan Kristus. Amin. Erat dengan Kristus, tidak terpisah dengan Kristus. Nah, bagaimana saudara bisa menempel dengan Kristus? Karena firman Tuhan katakan kalau kita tinggal di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus, kita akan berakar, kita akan dibangun. Amin. Kita akan tumbuh di dalam sifat-sifat Kristus. Tanpa saudara tinggal di dalam Kristus, saudara tidak akan mengenal kepribadian Kristus. Banyak orang menyebut Tuhan, banyak orang memanggil dia Yesus, tapi dia tidak mengenal pribadi Kristus. Tapi kalau saudara benar-benar tinggal di dalam Kristus, bangun hubungan dengan Kristus, saudara ya, menyertai Kristus, melibatkan Kristus, meminta pimpinan Kristus, saudara, Kristus akan nyata dalam hidup saudara. Kristus akan hidup dalam pribadi saudara. Ya, saudara akan menjadi kuat di dalam Kristus. Kenapa saudara? Karena Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita, saudara ya. Bapak Ibu, kalau saudara mau kuat dan berani, saudara tetap melekat dengan Kristus. Bangun hubungan dengan Kristus. Amin saudara. Kristus berjanji kepada kita semua, sampai masa tua pun Tuhan akan pelihara kita. Sampai masa tua pun Tuhan akan menjaga dan melindungi kita, saudara ya. Tidak mungkin saudara, sifat Kristus, sifat yang bisa mengampuni, sifat yang mengucap syukur, sifat yang tahan banting. Amin saudara, jika tidak ada Kristus di dalam hidupnya. Dalam hidupnya. Nah, dalam perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ada ujian dan tantangan-tantangan. Saudara ya, melihat realita hidup dengan melihat masa depan dan melihat pelayanan gitu saudara ya. Kalau secara kasat mata saudara suram gitu ya, suram. Betul loh, lebih dari mungkin ya lebih dari 10 kali saya ingin mengambil keputusan meninggalkan pelayanan ini, itu saudara ya. Kenapa? Karena saya melihat pelayanan ini saudara amat gitu saudara ya. Artinya saya tidak menemukan prospek masa depan gitu.
Betul loh saudara. Ya, kenapa? Karena saya mengawali pelayanan itu dari jemaat 6 nenek-nenek ya, dengan 15 anak-anak sekolah minggu. Belum ada gereja di daerah kumuh yang namanya Rawa Bebek. Rawa Bebek. Dan gembala sidang saya bilang pada waktu itu, Ping, kamu harus perhati dengan baik ya, bahwa postpay itu 1 bulan hanya uang terkumpul itu goceng. Waktu dulu goceng 5.000. Dan gembala sidang saya bilang gini, kamu kira-kira bisa hidup nggak dari uang 5.000? Namanya anak muda ya. Om, izinkan saya berdoa. Minggu depan saya jawab, Om, kalau Tuhan panggil pasti Tuhan akan sediakan. Amin saudara ya. Itu berani radikalnya. Amin. Tapi tanpa pikir panjang saudara ya. Ya saudara ya, 6 tahun dalam perintisan, waduh benar jatuh bangun. Kenapa? Karena yang kita layani ini anak-anak muda, anak-anak nakal, berandal saudara ya. Yang memang tidak jauh dari pola hidup saya yang dulu. Gitu saudara ya. Kita lebih banyak berinvestasi daripada kita mendapat sesuatu gitu saudara ya. Waduh sulitnya minta ampun. Makanya waktu itu badan saya begitu kurus. 40 kilo. 39. Yang paling berat-beratnya 40 kilo. Kenapa? Karena dalam 1 hari itu saya hanya makan sekali. 2 kali nggak makan. Gitu ya. Saya nggak bisa pulang, walaupun saya bisa pulang. Saya bisa minta duit sama keluarga saya. Tapi apa kata dunia? Amin. Bikin malu. Saudara ya. Jadi saya belajar mandiri saudara ya. Di dalam situasi seperti itu. Oh saudara, secara logika nggak mungkin. Ya, berkali-kali saya mau meninggalkan. Tapi puji Tuhan saudara, saya tidak melangkah. Ya, tidak melangkah. Kenapa? Karena Tuhan berbicara. Tuhan menolong. Ya, Tuhan campur tangan. Ya, saudara ya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan. Kenapa saudara? Karena saya mengenal Tuhan. Saya intim dengan Tuhan. Amin. Bahkan siapa di sini yang mau nikah nggak punya apa-apa? Ayo. Umumnya kita mau nikah udah kumpulin apa-apa. Betul kan? Bayangkan loh, saya mau nikah 7 bulan nggak punya duit sama sekali. Kenapa? Karena uang kita semua, maksudnya cincin, gelang yang kita udah kumpulin dikit-dikit selama 7 tahun itu kita udah sumbangin buat pembangunan gereja. Jadi di 7 bulan sebelum nikah itu saya berlutut di bangku gereja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya dan calon istri saya hambamu. Saya sudah melakukan nazar saya. 7 bulan ke depan Tuhan saya mau nikah. Tuhan buka jalan, berkatilah. Amin saudara ya. Intinya saya bisa nikah saudara ya. Puji Tuhan. Di restoran Angke. Ngundang tamu hampir 400 undangan. Itu hampir 1.000 orang lebih lu datang. Bayangkan ya. Kalau dulu nikah rugi besar. Amin. Saudara keluar duit dapatnya apa? Kado. Waduh, saya bisa buka toko kelontong tuh. Saudara ya. Nah, tapi kalau sekarang saudara nikah nggak usah takut, informasi yang positif. Ya, kenapa? Karena orang akan mengembalikan dengan uang. Artinya minimal modal saudara kembali. Tapi jangan cepat-cepat nikah ya. Amin. Ya, cari kehendak Tuhan. Amin ya. Puji akan nama Tuhan. Jadi kita harus membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Kita akan menjadi kuat. Karena kita akan mendengar suara Tuhan dan Tuhan akan berbicara kepada kita dan Tuhan akan menyatakan jalan-jalannya kepada kita apa yang kita harus lakukan. Apa yang harus kita ambil di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua ya Bapak Ibu yang dikasih orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Nah, rahasia untuk menjadi kuat dan berani di dalam Tuhan. Yang kedua adalah saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Atau saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan sama-sama, amin. Saudara yang percaya katakan haleluya. Amin. Saudara yang mau dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, katakan saya bersedia. Amin. Ya. Nah, kita harus
penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia ketika berdoa, dia berkata-kata di dalam bahasa roh. Ya. Rasul Paulus bilang begini, aku berdoa dengan akal budiku, aku berdoa di dalam rohku. Saudara ya, berdoa dalam bahasa yang rasional, saudara ya, itu baik. Tapi tidak cukup. Kalau saudara mau kuat, saudara harus berdoa di dalam bahasa roh atau berkata-kata di dalam bahasa roh. Buka dalam 1 Korintus, saudara, pasal yang ke-14 ayat 2 dan 4. Ayat 2 mengatakan begini, siapa yang berkata-kata di dalam bahasa roh, dia berbicara kepada Allah. Saudara ya, dia berbicara kepada Allah. Coba buka ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Ya, firman Tuhan katakan begini sudah, ayat yang keempat. Oh iya, baca sama-sama. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Amin. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Amin. Kata membangun itu artinya saudara diteguhkan, saudara dikuatkan. Kenapa membangun dirinya sendiri? Karena di dalam ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia berbicara kepada Allah. Nah, kalau saya dan Bapak Ibu banyak berdoa dalam bahasa Indonesia, seringkali saudara yang kita bicarakan bukan dari hati, tapi dari pikiran. Ya. Nah, saya mau katakan begini, Tuhan tidak bisa dijumpai dengan pikiran semata. Tapi Tuhan akan berjumpa dengan saudara di dalam hati. Hati. Makanya Bapak Ibu lebih baik kita berdoa. Ya saudara ya, kalau kita ingin menjadi kuat, semakin kuat saudara, kita harus berdoa di dalam bahasa roh. Ya, saya ingat betul ketika saya kali bertobat, saya tinggal dengan kakak saya dan rumah kakak saya ada loteng, di atas ada 2 kamar. Tapi nggak ada orang yang berani tidur di situ. Kenapa? Karena ada penunggunya. Nah, penunggunya yang banyak lihat katanya cewek. Akhirnya kamar itu yang 1 kamar dijadikan tempat untuk gosok. Yang kamar 1 itu kamar kosong. Saudara ya, paling digunakan siang buat pager-pageran. Itu zaman-zaman tahun tuh 80-an ya, pager-pageran gitu. Saudara ya. Nah, akhirnya saya tidur di situ. Dan benar saudara, secara roh kita tahu ada penghuninya di situ. Ada penunggunya. Apa buktinya? Ketika saya lagi baca Alkitab, pintu diketok-ketok, tapi nggak ada orang. Ketika saya lagi berdoa, beruntun, saya disuntrungin loh. Maksudnya, toh disuntrungin, didorong begitu, bisa jungkir balik loh. Nggak ada orang. Amin. Apakah saya takut? Takut. Perasaan takut ada. Saudara ya, takut ada. Tapi caranya gimana? Saya berdoa dalam bahasa roh. Amin, saudara. Bernyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai saya teriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu saya dengar dari bawah, terus dia geleng-geleng kepala. Terus dia bilang sama tuh kakak saya, si Ping-Ping udah gila Yesus ya. Gitu loh saudara ya. Sebenarnya itu saya melawan rasa takut. Rasa takut. Nah, tapi ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh saudara, akhirnya hilang. Amin. Ya, 1 hari yang saya tidak pernah lupakan. Ketika saya lagi sedang berdoa, dia ketok-ketok terus, saudara ya. Saya enggak tuh hiraukan. Akhirnya pintu itu digebrak. Ketika digebrak, saudara, kaget saya. Jujur, saya lari ke bawah, saudara ya. Dengan muka tebal gitu, saudara. Saya lihat ibu saya di
di dapur. Terus ibu saya teriak, Ping, kenapa lu? Kok begitu? Gitu. Enggak Bu. Saya naik lagi saudara ya. Tenangin hati sejenak. Terus saya berdiri di pintu itu. Setan. Lu jangan nakutin gua. Gua ini anak Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa Roh Kudus lebih besar dari setiap roh yang ada ini. Saya, kalau lu berani nampakin diri lu. Amin. Untung lu dia nggak nampakin diri. Amin. Ya, saya nggak tahu kalau dia nampakin diri ceritanya jadi bagaimana lagi. Tapi sejak hari itu saya tidak jadi penakut. Amin. Yang tadinya takut. Nah, betapa pentingnya berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Ya, kenapa? Berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh itu amat pribadi. Amat intim dengan Tuhan. Makanya kalau doa pribadi ya, lebih baik banyak berdoa dalam bahasa roh. Tapi kalau dalam doa jemaat, dalam ibadah, jangan terlalu banyak berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Nanti orang banyak yang bingung. Amin. Kok dia ngeroh sendiri ya? Ya itu saudara ya. Tapi tidak salah juga saat kita menyembah berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak apa-apa sudah. Itu sangat baik. Karena itu membangun hidup saudara sendiri dan saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin menjadi kuat dan berani. Maka yang ketiga kita harus percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Amin. Ada ayatnya dalam kitab Yosua, yuk kita buka Yosua pasal 1 ayat 8. Dikatakan Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin saudara. Untuk kita menjadi berani dan kuat di dalam Tuhan, saudara harus percaya, maksudnya mengandalkan Tuhan, dan saudara harus belajar taat kepada segala perintah Tuhan. Amin. Tanpa saudara taat kepada Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya, sebenarnya bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita, kepada Yosua, bagaimana kita harus taat. Harus taat. Di bulan Agustus, saudara ya, gereja kami di cabang akan perpanjang kontrak ruko. Ya, untuk 2 tahun Bu. Tapi di bulan Agustus itu, Juli itu, saya udah ada janji. Ya, 1 untuk menolong 1 hamba Tuhan di Kalimantan, anaknya tingkat terakhir nggak punya duit lagi. Ya, dia mau di DO gitu ya, saudara ya. Terus yang kedua, memang saya juga ada janji sedikit ya Bu ya. Puji Tuhan saudara ya. Pas itu di tanggal yang bersamaan, di bulan yang bersamaan. Nah kira-kira saudara, kalau saudara nih di satu sisi sudah ada kebutuhan, tapi di satu sisi sudah ada janji, mana yang saudara utamakan? Ayo. Pasti cenderungnya keperluan pribadi dulu dong. Itu normal, amin. Itu wajar. Yang gak wajar itu kalau dia duluin orang. Berarti dia udah agak sedikit ke kanan gitu saudara ya. Setujuan loh saudara ya. Dan saya waktu itu undur lagi, ngasihnya undur jangan. Tapi gak bisa nih. Ya, kita harus belajar memprioritaskan apa yang kita sudah janji. Ya, udah saya kirim saudara ya. Walaupun tidak terlalu banyak. Untuk gereja cabang masih kurang 10 juta gitu saudara ya.
masih kurang 10 juta. Dan hari Seninnya kumpul, pas kita ada doa bersama, kumpul, terus saya bilang kepada jemaat yang hadir, kita minggu ini kita harus bayar kontrak, dana kita hanya segini, ya bantu dalam doa ya. Saya nggak minta loh, bantu dalam doa. Saya pulang, satu telepon om, saya bantu udah 5 juta. Amin saudara ya. Om telepon lagi bunyi, oh kena saya bantu udah 3 juta. Puji Tuhan, satu lagi telepon om, saya bantu udah 3 juta. Amin, berarti ada lebih berapa? 1 juta. Saudara, kita harus berani taat. Amin. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Bagaimana saya belajar lebih mengutamakan ketaatan daripada keinginan dan kebutuhan pribadi. Ya, dalam perjalanan hidup saya, saudara, betapa banyak mujizat yang Tuhan nyatakan secara pribadi, saudara ya. Kenapa? Karena saya lebih belajar dulu, saudara, untuk saat ini sudah melakukan apa yang utama dulu, saudara, bukan kebutuhan diri saya sendiri. Contohnya ya, misalnya di 1 bulan yang lalu, contohnya saya dapatnya segini, wah saya hitung-hitung nih, kurang nih saudara, kurang. Kalau saya kasih ini, saya mikir ya, nanti saya jalannya bagaimana ya ke depan? Kan nggak terpikir nih saudara ya, kasih jangan. Tapi memang saya secara pribadi tiap bulan Bapak Ibu saya menyisihkan buat mertua saya, buat family saya, terus buat jemaat-jemaat yang memang ekonominya lemah. Itu memang saya sisihkan saudara ya. Nah kalau ini saya kasih, saudara, saya tidak tahu minggu tuh ke depan saya jalannya bagaimana. Paling-paling kalau kepepet ya, Ami pinjam dulu dong gitu saudara ya. Paling-paling lu kepepetnya begitu saudara. Puji Tuhan lu saudara. Udah gak mau pusing lah, udah belajar lakukan dulu ya. Untuk kepentingan orang lain dulu. Untuk keperluan orang lain dulu. Bapak Ibu, saya bayar perpuluhan 20% loh. Saya bayar perpuluhan ke organisasi. Tapi di gereja lokal juga saya bayar perpuluhan di gereja lokal. Percis seperti yang saya kasih ke organisasi. Tahu Bapak Ibu, ternyata Tuhan tidak pernah berkekurangan. Nah yang saya cerita itu tuh di dalam kebimbangan saya seperti itu. Tiba-tiba anak saya telepon, Menhub mau ada ibadah bersama. Dan mereka bilang, Moses kan papamu pendeta, suruh khotbah aja di sini. Amin saudara ya. Dan saya pikir itu khotbah hanya buat persekutuan, hanya di Menteri Perhubungan bagian penerbangan. Ternyata itu live secara nasional. Wah saya enggak, saudara, wah di satu sisi itu kebanggaan ya. Saya bersyukur sudah. Saya khotbah, selesai khotbah saudara ya. Luar biasa loh. Saya pikir ya PK-nya biasa-biasa gitu ya. Luar biasa loh. Dikasihnya di luar dari pemikiran saya. Yang di luar dari biasa di persekutuan kita diundang terus dikasih PK. Ini 3 kali lipat lebih besar daripada itu. Amin saudara. Itu cara Tuhan loh. Kita nggak pernah berpikir bagaimana Tuhan cara memberkati kita. Nah ketika kita taat, kita menjadi kuat. Amin. Kita menjadi berani saudara. Dan kita berkata begini, kita percaya bahwa ketika kita berani Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Anak-anak muda, beranilah di dalam Tuhan. Amin. Papa saya ketika saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologi ya, papa saya bila tanya begini, Ping, kalau kamu jadi pendeta, gaji pendeta berapa? Waduh, saya nggak bisa jawab tuh saudara. Amin. Papa saya tidak setuju saya jadi pendeta. Karena di mata papa saya bilang gini, Ping, pendeta itu malas loh. Enggak kerja.
Iya Bu, karena kan dia lihatnya begitu. Papa saya bilang gitu. Jangan jadi, pokoknya kamu rajin di gereja boleh, tapi jangan jadi pendeta lah. Cari uang. Karena di mata papa saya, pendeta itu tidak kerja. Jadi dianggapnya malas gitu saudara. Malas saudara ya. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu loh. Sebelum papa saya meninggal, sebelum ibu saya meninggal, saya sebagai anak yang pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan kakak-kakak saya bisa membantu kehidupan orang tua saya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan mengangkat kita. Amin saudara, berani dan kuat di dalam Tuhan. Amin, taati dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Puji akan nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Puji akan nama Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dia adalah pribadi yang layak dikagumi. Karena dia, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah mengecewakan kita. Hari ini saya sudah berumur 60 tahun. Saudara, 40 tahun saya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang kepada anak-anak muda, dia tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Jujur, saya lebih banyak mengecewakan Tuhan. Jujur, saya ada waktu-waktu tertentu saya tidak berani untuk lebih berkomitmen. Saudara ya, saya mau mengajak kepada orang muda, percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan selalu dalam hidupmu. Intimlah dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara tentang sesuatu perkara di dalam hidupmu, janganlah saudara tidak dengar kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan dalam hidup saudara, dalam apapun juga saudara. Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan membawa jalanmu kepada kebenaran. Meskipun harus melewati kesulitan, melewati jurang, melewati kerikil yang membuat saudara terlatih di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Tetaplah berani dan kuat di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Terpujilah namamu.
katakan sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Pada siang hari ini kita menaikkan pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, hidup kami bersujud dan berterima kasih kepada Allah yang hidup. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah berbicara di Hari Nasional Kaum Muda yang kami adakan hari ini dengan panjang lebar. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan pemberani. Karena begitu banyak tantangan, bahkan serangan-serangan kuasa kegelapan yang coba menyerang kehidupan kami. Tuhan terima kasih, kami percaya kepadamu Bapa. Tuhan sudah menjanjikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan.
Tantangan itu tidak seberapa Bapa, karena kekuatan ilahi akan terus menyertai kehidupan kami, agar kami tetap melekat kepadamu. Tuhan, berikan kepada kami Allah kerinduan yang selalu ada terus di dalam Engkau, dan kami yakin Tuhan pun akan terus ada bersama dengan kami hingga kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hati kami lurus di hadapan-Mu, hidup kami lurus di hadapan Allah, sehingga berkat-berkat yang Kau siapkan, yang Kau janjikan akan turun dalam kehidupan kami. Anak-anak muda akan dibangun semangatnya, diberi kekuatan ilahi, kemampuan surgawi untuk mereka, sehingga anak-anak muda GSJ Fajar Baru akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami terobosan ilahi. Mereka tidak akan takut, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, hingga hidup mereka berkenan menyukakan hati Allah dan menjadi tiang-tiang gereja masa depan, tiang yang kuat, yang kokoh oleh karena kuasa Tuhan. Bukan dengan kemampuan kami Allah, tapi kami mengandalkan kuasa Roh Allah. Biarlah Tuhan, kami akan terus berbicara kepadamu di dalam hati kami, baik itu terungkap melalui bahasa roh yang kami sampaikan, bahasa surgawi, bahasa yang menguatkan iman kami, membangun diri kami. Allah, kami yang hidup melakukan itu bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan, kuasai kami semua Allah, dari usia muda sampai usia lanjut. Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur Harnas ini diberkati oleh Tuhan. Demikian juga beberapa waktu yang lalu mereka merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-8 di dalam nama Yesus. Tuhan juga sudah memberkati anak-anak muda dengan penuh ceria dan berkat ilahi. Kami percaya, kami jemaat Tuhan berdoa buat anak-anak muda khususnya, biarlah kuasa Tuhan menyertai mereka. Kemampuan surgawi ada bagi mereka. Ya Allah, ya Tuhan, doa kami Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Doa kami Tuhan terus memegang mereka. Doa kami berkat-berkat terus akan turun dalam kehidupan mereka, hingga mereka menjadi saksi dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu, Allah yang luar biasa yang sudah memberkati kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, begitu juga Tuhan WL Singer, pemain musik multimedia, Asyar Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau yang terus memberkati mereka. Hamba Tuhan Bapak Petrus Aryandi, Tuhan memberkati, kesaksian hidupnya menjadi teladan contoh buat kami, bahwa ada Tuhan yang hidup menyertai kami, ada Tuhan yang hebat menyertai kami, dan ada kuasa Tuhan kuasa ilahi itu terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Sementara saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara jangan lupa dimanapun saudara berada, terus saudara bawa akan keperluan-keperluan gereja tempat ini perayaan Natal yang akan datang. Dan Ibu Yani dalam nama Yesus Tuhan menjamah, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berada dalam hadirat Allah yang kudus. Mata kami memandang akan Engkau yang hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau turunkan berkat-Mu atas kami Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pulanglah saudara, dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun atas kehidupanmu. Roh sukacita, damai sejahtera Kristus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan pemberani. Karena ada Tuhan menyertaimu, ada masa depan yang penuh harapan. Tetaplah tinggal di dalam Allah, dalam nama Yesus. Sekarang saudara terus diberkati oleh Tuhan, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Berterima
Yesus memberkati. Haleluya.